Jadi terlebih dahulu mungkin perlu disampaikan secara singkat bahwa dalam pembelajaran itu kan harus ada evaluasi ya untuk mengukur menilai capaian dari pembelajaran tersebut. Nah, kalau kita perhatikan secara historis, ini yang namanya evaluasi yang sifatnya quote unquote nasional itu sudah dikenal ya sejak tahun 50-an dengan beragam istilah, beragam nama. Yang pertama itu dulu dikenal ujian penghabisan. Jadi untuk menandai selesainya masa sekolah. Jadi ada ngeri-ngeri sedap juga namanya ujian penghabisan gitu. Kan namanya ujian penghabisan. Kemudian ujian akhir. Ada evaluasi belajar tahap akhir. Ada evaluasi belajar tahap akhir nasional. Nah, yang itu mungkin menjadi cikal bakal kesini jadi ujian nasional. Kenapa? Karena memiliki sifat-sifat nasional, dilaksanakan serentak secara nasional, standarnya juga secara nasional, dan ada yang cukup krusial di situ, penentu kelulusan. Sehingga terjadi ya karena dengan karakteristik yang seperti itu ada drama-drama yang mencekam ini ketika ujian nasional itu. Karena penentu kelulusan. Kemudian hanya mata pelajaran tertentu saja. Sehingga melahirkan sikap pragmatis lah dari para siswa itu. Dan karena dia hanya fokus di pelajaran tertentu. Dan yang lebih penting lagi, kadang-kadang dalam tahap tertentu menjadikan sikap kritis siswa itu menjadi menurun. Malah cenderung dia latihan soal saja begitu. Dan juga terjadi demotivasi untuk guru dengan adanya. Belum lagi terjadi praktek-praktek yang mengarah ke moral hazard. Ya, berusaha untuk membocorkan soal. Bahkan dikenal ya istilah itu ada tim sukses. Itu tidak lain ini semacam tim pencari bocoran. Yang itu bisa dilakukan justru oleh pihak-pihak yang seharusnya dia bertanggung jawab gitu. Bahkan ada katakanlah para guru dalam tim sukses itu. Nah, maka kita evaluasi. Jadi karena sudah menjadi sesuatu yang traumatik setelah ujian nasional itu, maka kita ganti dengan tes kemampuan akademik, bukan hanya mengganti istilah, tapi substansinya. Pertama, tes kemampuan akademik itu bukan penentu kelulusan. Sebab kelulusan itu adalah kewenangan dari satuan pendidikan, begitu. Kemudian tidak wajib. Akan tetapi menariknya di sini tidak wajib, hanya si tes kemampuan akademik ini akan memiliki posisi yang cukup penting karena dia dapat ya dijadikan syarat untuk jenjang pendidikan berikutnya, yang namanya ke perguruan tinggi atau SMP ke SMA. Sekolah di luar negeri katakanlah, di universitas umpamanya satu besar dunia atau di Harvard umpamanya, itu mensyaratkan IELTS itu 8,5 gitu. Itu kan tidak wajib, tapi bagi saya menjadi wajib. Oleh karena itu tes kemampuan akademik itu sekaligus sebagai alat ukur kemampuan akademik individual. Jadi dengan kemampuan akademik saya seperti ini, saya kemana? Dan tidak menyebabkan seseorang itu menjadi traumatik karena hanya mengetahui TKA saya skornya ini. Kalau skornya seperti ini berarti saya harusnya ke sini begitu. Jadi tidak merupakan kata putus seperti di UN itu. Itu terkait dengan TKA ya, tes kemampuan akademik. Kan dari namanya saja mencerminkan sifatnya. Oke, tapi kalau untuk yang diujiankan di tes kemampuan akademik ini sebenarnya sama nggak sih dengan UN atau ada bedanya, Prof? Berbeda. Kalau seringkali UN itu
mata pelajarannya itu beragam sekali, Mbak. Kalau TKA ini kan untuk tingkat SD ya, itu hanya bahasa Indonesia dan matematika. SMP bahasa Indonesia dan matematika. SMA itu bahasa Indonesia, matematika, bahasa Inggris, dan 2 mata pelajaran pilihan. Nah, di SMA 2 mata pelajaran pilihan itu disesuaikan dengan peminatannya atau jurusannya. Jadi untuk yang jurusannya ke IPA ya, eksak gitu kalau dulu. Nah, itu mata pelajaran pilihan yang terkait ya, umpamanya matematika lanjut atau biologi, fisika, sementara yang sosial itu ada antropologi gitu ya. Itu mata pelajaran pilihan. Dan penentuan mata pelajaran untuk TK itu sesuai dengan tujuannya. Untuk memperlihatkan kemampuan akademiknya. Oh, jadinya